Bapak Ibu ingin tidak ditolak, ini satu persatu ya diikuti sesuai dengan panduan ini. Kemudian yang kedua, membuat desain kegiatan program Roots Indonesia di satuan pendidikan. Ini juga harus diikuti satu persatu. Misalnya, buatlah desain kegiatan program Roots Indonesia di satuan pendidikan. Bagaimana ya desain kegiatan programnya seperti apa? Terus yang kedua, buatlah formulir umpan balik. Seperti apa formulirnya yang meliputi ini A, B, C, dan seterusnya. Kemudian pilihan yang ketiga ini menyebarkan informasi mengenai program Roots Indonesia pada peserta didik di satuan pendidikan. Nah, ini diikuti satu persatu, jangan ada yang tertinggal. Dan jangan lupa umpan balik. Bapak Ibu meminta umpan balik dari anak-anak. Ya, jadi memang penting sekali kejelian kita untuk mengikuti ini. Ya, jangan sampai satu pun tidak diikuti karena ini nanti berpengaruh terhadap karya Bapak Ibu apakah akan diterima atau ditolak ya, termasuk buatlah formulir umpan balik menggunakan Google Form atau sejenisnya untuk mengetahui. Bapak Ibu, umpan balik itu menjadi unsur terpenting juga. Dan karena kita menghendaki aksi nyata kita itu aksi nyata yang menarik, tolong umpan baliknya itu dibuat yang menarik juga. Misalnya menggunakan Mentimeter, bisa menggunakan Gmod, bisa menggunakan Padlet ya. Jadi anak senang gitu ya kalau dalam pembelajaran. Jadi yang menyenangkan supaya anak-anak merasa tertarik. Jadi itu ya. Kemudian di sini ada yang digaris tebal, ini berarti harus diperhatikan. Sosialisasikan program Roots Indonesia, sebarkan formulir umpan balik ke peserta didik. Ini yang digaris, yang ditebalkan bold, yang ditulis secara bold ya. Unggah dokumen aksi nyata. Ini pasti ini merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan. Ya. Kemudian yang ketiga perlu kita perhatikan supaya supaya karya kita itu diterima. Perhatikan ini Bapak Ibu, ini juga saya ambil dari PMM Bapak Ibu. Saya khawatir kalau saya akan membuka langsung ini berkaitan dengan jaringan ya Bapak Ibu. Jadi ini tadi saya sudah secara berhati-hati saya ambil dari PMM semuanya ini ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan tips agar lulus validasi aksi nyata. Ini saya sambil melihat waktu ini Kak Citra. Ya. Satu, pastikan aksi nyata Anda tidak mengandung unsur plagiarisme. Ya. Jadi upayakan untuk tidak mencontek karya orang lain. Ya. Jadi hindari plagiarisme. Dulu awal-awal pengalaman di awal-awal banyak karya yang dikembalikan. Karena apa? Satu sekolah kadang-kadang hampir sama. Ada beberapa membuat sama gitu, kata-katanya juga sama, diksinya sama, kalimatnya sama, tanda bacanya sama, titik koma, titik dua sama persis. Akhirnya banyak yang dikembalikan. Ya, di sini dijelaskan kalau plagiarisme atau kemiripan dari sisi laporan, deskripsi, dan dari sisi laporan, deskripsi, dan refleksi dengan aksi nyata milik rekan guru lain.
Kemudian kerjasama dengan rekan sejawat itu sebetulnya boleh dilakukan, namun ceritakan